Ya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti Engkau. Nobody like you, Lord. Oh, hallelujah. Ku beri kemuliaan. Yes, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Tiada seperti Engkau. Sungguh benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami mau mulai Tuhan ibadah pada malam hari ini dan juga pagi di Indonesia Tuhan. Biar setiap firman yang keluar daripada mulut hamba-Mu boleh menjadi roh yang menghidupkan Tuhan. Biar kami boleh bergelora terus roh kami Tuhan. Roh kami melambung tinggi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yang mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Salam Kerajaan and Shalom. Sekarang kita beribadah dalam Strategic House bersama gereja yang tidak lazim, Unusual Church, New Dimension, The Desire of All Nations, USA. Nah, sebelum saya masuk, saya mau reposisi dulu. Orang Kristen jangan sibuk dan bingung dengan antikris dan pengangkatan, tapi fokuslah pada press on to maturity in Christ.
Because karena belakangan ini orang mulai sibuk dengan vaksin, dengan Omicron, dan bahkan ada merek Omicron disinyali bahwa wah ini adalah buah cikal bakalnya antikris. Tidak ada hubungannya dengan semua. Sebab itu jangan bingung dan jangan sibuk dengan antikris dan pengangkatan, tapi fokuslah pada press on humility in Christ, about kita harus mendewasakan Kristus dalam kita. Amin. Nah, experience with God will never be the same. Pengalaman dengan Tuhan itu tidak pernah sama. Kalau ada orang mengatakan cerita kesaksian tentang berulang-ulang, saya mau katakan bahwa experience with God will never be the same. Pengalaman dengan Tuhan tidak pernah sama, because it always increasing. Amin. Selalu naik, selalu pada peningkatan pada waktu kita berpengalaman dengan Tuhan. Sama halnya kalau engkau tidak mengalami pertumbuhan dari umur 5 tahun hingga sampai 10 tahun, 15 tahun tetap begitu saja, berarti kamu kontrak, berarti kerdil. Begitu juga dengan pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan semakin lama, seharusnya kita semakin increasing. Kalau something the same will be the same, it's something wrong. Itu namanya konslet. Ada sesuatu yang konslet. Katakan konslet. Konslet. Amin. Nah, sebab itu kita harus increasing. Amin. Amin. Kita harus terus di-upgrade dan di-update. Nah, hidup orang benar, banyak orang mengatakan bahwa hidup orang itu seperti roda berputar. Nah, tinggal lihat aja, kalau dia di atas, tinggal tunggu waktunya bahwa dia akan turun ke bawah, karena akan berputar ke bawah. Tapi kalau dia di bawah, jangan senang dulu, kata Mam Tatir. Sebab mungkin saja itu roda yang besar sekali, sehingga naik itu lambat sekali. Bahkan sebelum kita sebelum kita naik ke atas, kita sudah meninggal duluan mungkin, karena rodanya besar. Sebab itu saya mau katakan bahwa hidup orang benar itu bukan seperti roda berputar, tapi from strength to strength. Hidup jalan orang benar itu semakin bercahaya, semakin terus. Sebab itu saya mau katakan bahwa kehidupan orang Kristen itu bukan seperti matahari terbenam, tapi matahari terik ada di atas, semakin bergelora, semakin terang. Nah, hidup orang benar jangan semakin lama semakin redup. Itu berarti bukan menjadi wanita yang bijaksana atau gadis yang bijaksana, tapi gadis yang kehabisan minyaknya, karena selalu sampai dia punya rohnya redup. Nah, bukan Tuhan yang menunda rencana, tapi kadang-kala kita yang suka menunda atau mengulur waktu. Kita masih bermain-main dalam target ignorant. Kita masih berputar-putar. Kita masih seperti gangsing. Kelihatannya kencang larinya. Kelihatannya sibuk. Kelihatannya bahwa banyak sekali aktivitas, tapi tetap tidak kemana-mana. Nah, itu sebabnya kita harus meninggalkan time of ignorant. Kita harus terus ikuti agendanya Tuhan. Ikuti rencananya Tuhan dalam hidup ini. Amin. Nah, kadang-kadang kita juga tidak sadar bahwa kadang kita lebih suka menyimpan perkataan orang yang menyakitkan. Ya mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, 20 tahun. Orang yang mungkin sudah meninggal, tapi kita masih tetap menyimpan perkataan orang yang menyakitkan, dibanding menyimpan firman yang hidupkan. Kita mendapatkan firman, mendengar firman baru 15 menit, baru 3 menit, sudah hilang, sudah tidak tahu apa firmannya. Apalagi kalau sempat kena makanan capcay, puyuhai, siomay, dan hai-hai lainnya, sudah langsung lupa. Sebab itu kita harus menyimpan firman, menghidupkan firman, sehingga firman akan berakselerasi dalam roh kita. Sebab kalau sampai tidak ada yang kelihatan, selama kita mendengar firman tidak kelihatan, berarti Tuhan sedang dan mau mengerjakan di dalam kita dahulu. So, apa yang dari dalam, itulah yang akan berakselerasi dengan apa yang di luar. Amin. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam adalah manusia pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, yaitu manusia kedua, yaitu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Nah, manusia pertama tidak perlu mengalami kelahiran. Kenapa? Karena dihembuskan oleh Allah, oleh Allah dengan menghembuskan sehingga dia hidup. Demikian juga ketika Adam terakhir,
melahirkan keturunan Kristus melalui hembusan pada murid-muridnya, bukan secara fisik tetapi secara roh, menghembus sifat-sifatnya. Kita menjadi seperti Kristus bukan fisiknya atau bukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Yesus, bukan bagus, tidak apa-apa dan oke kalau bisa berbuat mukjizat, melakukan mukjizat, bisa menyembuhkan orang, bisa membagikan orang sakit, that's okay, that's fine. Bukan berarti saya menentang tentang mukjizat-mukjizat itu. Tetapi saya mau katakan bahwa itu bukan tujuannya kita sama seperti Kristus, bukan. Tetapi apa? Tetapi sifat-sifatnya, itu nature-nya, apanya lagi, DNA-nya. Karena seperti kalau saya punya anak laki-laki saya punya DNA saya, punya sifat-sifat saya, walaupun wajahnya berbeda. Wajah dengan saya dengan Meshak berbeda dengan saya. Mungkin dia akan lebih ganteng nantinya, dan saya sekarang lebih ganteng daripada dia karena dia belum dewasa. Nah, semakin dewasa dia semakin ganteng. Nah, itu bukan fisiknya yang mempunyai kesamaan, tetapi sifat-sifatnya. Begitupun dengan kita. Kita setelah menerima DNA Kristus, kemudian menerima Roh Kudus. Nah, dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak tinggal, hanya ada di atas. Tapi ketika setelah Yesus naik ke surga dan menghembuskan murid-muridnya dengan DNA-nya yang baru, Roh Kudus diberikan dan tinggal dalam manusia. Nah, saya mau katakan bahwa ketika dihembuskan pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan roh yang baru, Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang taat. Nah, itu berarti bahwa kita sudah recreated, kita sudah diciptakan yang baru, bahwa kita dalam Yohanes 5 bahwa kita adalah menjadi ciptaan yang baru, menjadi spesies yang baru. Tuhan bekerja selalu mengganti dengan sesuatu yang baru, tidak pernah tambal sulam. Kata Tuhan bilang bahwa kalau engkau menerima anggur yang baru, jangan engkau isi di kain kirbat, di kulit kirbat yang lama, sebab akan hancur. Sebab itu pada saat engkau menerima penyingkapan firman Tuhan, jangan engkau isi, jangan kau tangkap dengan cara pola yang lama, sebab akan bertentangan, sebab akan tidak masuk. Sebab itu pada saat engkau mendengar firman Tuhan, jangan engkau masukkan ke dalam jiwa atau ke dalam pikiran atau dalam perasaan, karena akan bertentangan. Sebab jiwa itu adalah tempat pertentangan, tempat pergumulan, tapi masukkan dalam roh. Mungkin engkau tidak mengerti apa yang kau dengar pada saat ini. Coba katakan, saya mau katakan, ada satu rahasia untuk bisa firman masuk dalam roh kita, yaitu dengan saya yes and amin. Yes and amin. Demikian juga saya, pada waktu saya menerima firman, banyak hal-hal yang baru yang saya tidak mengerti ketika saya terkonek dengan aliansi ini. Dan saya diberitahu oleh orang tua rohani saya bahwa coba katakan say yes and amin, yes and amin. Hingga sampai suatu kali kelak, Tuhan akan bukakan layer by layer. Tuhan akan bukakan lapisan demi lapisan, sehingga saya mengerti secara keseluruhan. Dan sampai sekarang pun terus masih belajar dan masih terus diproses hidup saya. Sedangkan istri saya, so itu jangan mau atau jangan lelah, jangan bosan ketika diproses. Sebab no proses, no progress, no progress, no reward. Sebab itu pada saat diproses jangan suka protes. Sebab kalau protes, maka tidak akan reward. Amin. Nah, coba baca lagi dalam Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ketika lahir baru, maka kita menerima DNA Kristus selamanya, bukan keluar masuk. Sebab itu salah kalau nyanyi mari masuk masuk hatiku ya Yesus. Nah, terus nggak lama lagi, minggu depan lagi, 2 minggu lagi nyanyi lagi mari masuk. Saya katakan tidak salah pada waktu kita punya pengertian seperti demikian, tapi pada saat kita terus meningkat dan diberikan understanding, kita mulai mengerti mana yang lagu kita nyanyikan, mana yang tidak nyanyikan. Kadang-kadang kita menyanyikan satu lagu tapi tidak mengerti. Kayak sepertinya mendaki ke Bukit Sion, jalani bersama-sama. Kita kadang-kadang tidak mengerti. Saya dari sejak kecil nyanyikan lagu itu, tapi saya tidak mengerti tentang apa artinya Sion, di mana Sion dan bagaimana Sion. Saya tidak mengerti. Tetapi semakin saya didewasakan, semakin saya bertumbuh,
maka saya semakin mengerti. Disingkatkan oleh orang tua rohani saya bahwa apa itu Sion. Nah, sebab itu saya mau katakan, Yesus itu sudah masuk waktu kita percaya pada Yesus. Dia cukup datang, dia cukup masuk sekali, dia cukup menggantikan roh kita yang lama sebagai nature man, menjadi carnal man. Nature man itu adalah orang yang belum percaya Yesus, tapi pada saat dia percaya Yesus, maka dia disebut sebagai carnal man, sebagai manusia daging. Dia menerima Yesus, dia sudah diselamatkan, tetapi dia masih punya sifat-sifat dosa. Sin nature-nya sudah diganti, sudah dibuang, tetapi dia masih punya sin habit. Sebab itu kita harus terus diproses hingga sampai mengalami namanya spiritual mind. Kita masih punya pemikiran hal-hal rohani. Sebab hanya orang-orang yang rohani yang bisa menerima hal-hal yang rohani. Kalau kita tidak mempunyai pikiran yang rohani, maka kita akan sulit untuk menerima hal-hal rohani. Mungkin kita mendengar firman menjadi bosan, atau kita mendengar firman sesuai dengan keinginan kita saja, sesuai dengan perasaan saja, sesuai dengan kemauan kita saja. Tetapi firman Tuhan mengubahkan setiap aspek kehidupan kita, jiwa kita. Amin. Nah, sebab itu pada waktu kita percaya Yesus, itulah kita menerima DNA yang baru. Nah, demikian juga dalam Wahyu 3 ayat 20. Itu biasanya dulu saya juga demikian. Saya memakai alat ini untuk penginjilan, bahwa Yesus sedang mengetuk di hatimu. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Karena apa? Karena Yesus menunggu membuka pintu kepada berbicara kepada jemaat di Laodikia. Nah, ini kadang-kadang dipakai untuk penginjilan. Terima Yesus. Ini oke kalau belum mengerti, tapi ini salah. Karena apa? Karena berbicara kepada gereja Laodikia yang mengusir Yesus terus keluar. Karena apa? Karena ada orang-orang kaya yang mulai menguasai sehingga Yesus terdepak. Nah, saya mau katakan bahwa saya adalah manusia roh, bahwa saya adalah makhluk roh. Saya mau katakan sekali lagi, saya mau kita semua awareness bahwa kita adalah makhluk roh, bukan punya roh, tapi saya adalah makhluk roh. Yang namanya Melki bukan jiwanya, yang namanya Melki bukan juga tubuhnya. Tubuh akan tertinggal, tapi yang namanya Melki adalah rohnya. Pada saat roh itu dipanggil Tuhan, maka dia akan meniakan tubuh. Sebab itu saya mau katakan bahwa saya adalah makhluk roh, roh yang baru yang lahir dari Kristus oleh firman dan Roh Kudus, yang memiliki yang memiliki jiwa. Di dalamnya ada imajinasi, ada pikiran, perasaan, kemauan, memori serta tinggal dalam tubuh. Amin. Jadi kita adalah roh yang baru, kanamen, roh yang baru yang lahir dari Kristus oleh firman dan Roh Kudus, yang memiliki jiwa. Di dalamnya ada imajinasi, ada pikiran, perasaan, kemauan, dan memori yang tinggal dalam tubuh, sehingga alam rohani terbuka bagi kita. Nah, iblis ingin kita tidak menyadari hal ini, sehingga sehingga alam rohani tidak terbuka, ada dalam langit tembaga, padahal kita ada dalam open heaven, ada langit terbuka, di mana Tuhan bisa menyampaikan firman-Nya, dan firman-Nya dapat kita tangkap secara langsung. Tetapi iblis adalah pencuri, iblis adalah bapa pembohong. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bukan secara fisik, tapi dia mengambil atau dia menyingkirkan penyingkapan firman Tuhan. Sebab itu jangan mau dibodohi oleh iblis. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia roh. Sebab itu kita harus kuat roh kita. Kita harus kuat Kristus dalam kita harus dewasakan. Nah, iblis dan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, sejak jatuh dalam dosa, sebenarnya sudah tidak punya akses lagi dengan Tuhan ke dalam pohon kehidupan, sehingga dia dijaga oleh para kerub yang memakai pedang yang berapi-api. Artinya apa? Artinya tidak mempunyai koneksi lagi dengan Tuhan penciptanya. Nah, antara pencipta dan yang diciptakan tidak punya koneksi lagi, sehingga segala sesuatu menjadi hanya substitute, menjadi pengganti. Oleh sebab itu, sukacita yang dunia tawarkan adalah sukacita semu. Damai sejahtera diganti dengan damai sejahtera yang semu. Yang joyful diganti dengan happiness.
Sebab itu banyak dalam dunia entertain, dalam dunia kegelapan memakai kata happy hour karena ada apa? Karena ada di penarik dengan happy hour mendapatkan sesuatu dengan setengah harga. Nah, hati-hati dengan dunia karena dunia menawarkan hal-hal yang semu sebagai substitut. Sebab firman Tuhan bilang bahwa kerajaan Allah adalah tentang apa? Righteousness, joyful, and peace. Tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan juga tentang sukacita. Nah, kadang-kala orang menggantikan atau iblis menggantikan kebenaran dengan kebaikan. Nah, tapi Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran. Nah, mau saya katakan lagi, kita sama-sama katakan bahwa saya adalah makhluk roh. Saya adalah makhluk roh. Memiliki jiwa. Memiliki jiwa. Saya bukan jiwa. Saya bukan jiwa. Saya bukan kemauan. Saya bukan kemauan. Saya bukan pikiran. Saya bukan pikiran. Saya bukan perasaan. Saya bukan perasaan. Saya juga bukan imajinasi. Saya juga bukan imajinasi. Saya bukan memori. Saya bukan memori. Dan saya bukan tubuh. Saya bukan tubuh. Artinya apa? Artinya bahwa saya adalah makhluk roh. Berarti roh saya yang mengambil keputusan, roh saya yang menentukan hidup saya. Bukannya jiwa saya. Bukannya kemauan saya yang memimpin hidup saya. Bukan juga pikiran saya yang memimpin hidup saya atau perasaan saya. Sebabnya kita tidak bisa menyembah Tuhan atau beribadah sesuai dengan perasaan. Tidak bisa. Atau dengan imajinasi. Saya bukan imajinasi, tapi saya adalah makhluk roh. Artinya apa? Saya tidak bisa memikirkan sesuatu imajinasi yang membuat saya jauh daripada Tuhan, atau tentang memori, tentang ingatan-ingatan yang membuat saya memimpin kepada jauh daripada Tuhan. Tapi saya adalah makhluk roh dan juga bukan tubuh, sehingga tubuh saya harus mengikuti tubuh saya. Malas untuk bangun pagi, malas untuk ikut ibadah, malas untuk streaming, malas untuk semuanya. Karena apa? Karena saya bukan tubuh, tapi adalah saya makhluk roh, sehingga roh saya harus dominan. Saya juga diberikan penyingkapan tentang Ibrani 4:12 bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang tajam, yang memisahkan apa? Jiwa dan roh. Artinya apa? Pada saat kita memakai firman, kita terus mempertajam, mengasah firman dengan firman, kita terus dipertajam dengan firman, maka firman itu seperti pedang bermata dua yang bisa memisahkan jiwa dan roh, sehingga kita menyadari tentang roh kita, apa yang terjadi, what's going on. Kita bisa mendesain spirit, kita bisa tahu, hey, ini pikiran saya sedang bermain-main, ini kemauan saya sedang bermain-main, oh ini perasaan saya sedang bermain-main, oh saya punya memori, saya punya imajinasi, andaikan, atau nanti bagaimana, dan sebagainya. Perasaan sehingga menimbulkan rasa khawatir, itu namanya imajinasi. Saya mau katakan bahwa jangan biarkan itu berlarut-larut. Mungkin kita bisa sebagai manusia masih punya perasaan, sebagai manusia kita punya pikiran, sebagai manusia kita punya memori dan sebagainya. Tapi kata orang tua rohani saya dibilang bahwa jangan mengayun terlalu panjang, tapi cuma tek-tek, langsung sadar bahwa pikiran saya mulai ngaco, perasaan saya sudah mulai ngaco, maka saya harus memimpin, roh saya harus bangkit, awake and rise up, awake and apalagi bangun dan bangkit, awake and arise. Saya harus bangun dari tidur dan harus bangkit dari kematian. Roh saya harus yang memimpin hidup saya. Hidup saya tidak bisa dipimpin oleh perasaan. Hidup saya tidak bisa dipimpin oleh kemauan. Hidup saya tidak bisa dipimpin oleh pikiran atau memori atau imajinasi atau tubuh sekalipun. Tapi saya harus memimpin, roh saya harus memimpin hidup saya. Amin. Nah, dalam Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Dikatakan demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain,
yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sebenarnya bukan tengah-tengah kamu, tapi Christ in you. Kristus ada dalam kamu, Kristus ada dalam kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Kristus yang menang dari setan itu juga yang menjadi DNA kita. Jadi DNA kita pemenang, bukan setelah kita menang atau setelah kita berperang, tapi sejak kita menerima Kristus, kita mempunyai roh pemenang. Sebenarnya tadi mau nyanyi lagu Champion, tapi karena tidak ketemu notnya, tidak ketemu nadanya, makanya ganti belok arah. Ya, kita ini punya DNA pemenang. Sama halnya seperti saya suka anjing, saya suka kucing, saya juga burung. Saya termasuk pemberi makan mereka yang suka perhatikan. Nah, anjing apa namanya? Anjing nomor 1, anjing apa? Kalau anjing dia punya keturunan bagus, mungkin dia pernah ikut kontes-kontes, juara 1, maka tanpa dia harus ikut kontes, dia sudah mengikuti DNA-nya daripada orang tua anjing ini. Dia akan mempunyai harga yang mahal. Demikian juga kita. Kita mempunyai DNA sebagai pemenang, yaitu Kristus sudah menang. Dia sudah membuktikan bahwa DNA-nya, bahwa rohnya sudah menang daripada kuasa maut. Nah, sebab itu kita mempunyai DNA pemenang. Kita sudah menang. Dan kita harus yakin dan sadar bahwa kita ini pemenang. Dan bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah, bukan karena kita berhasil mengatasi suatu masalah atau pergumulan, bukan. Tetapi sebelum kita menghadapi pergumulan, kita sudah mempunyai DNA. Hanya kadang-kala kita suka diintimidasi oleh si jahat. Sebab itu jangan mau diintimidasi olehnya. Kita jangan mau dibohongi. Amin. Nah, kita kadang-kala tidak menyadari bahwa kita adalah keturunan pemenang. Karena apa? Karena tidak ada yang memberitahu mungkin. Sebab itu dikatakan bahwa inilah rahasia Allah. Itu apa? Tentang Kristus. Kita mungkin tahu bahwa kita sama seperti Kristus. Tapi kembali lagi, apanya yang sama seperti Kristus? Yaitu roh Kristus, DNA-nya. Dikatakan dalam Roma 8:9, kalau engkau tidak memiliki roh Kristus, maka engkau bukan milik Kristus. Sebab itu, kita pada saat kita kenal Yesus, kita mempunyai DNA Kristus. Kita mau baca dalam Kolose 2 ayat 1-2. Bahasa Inggrisnya nanti Mami siap-siap baca. Bukannya sekarang, nanti lagi. Sekarang agak ini dulu, nyantai dulu, Mam. Cuma say yes, saya amin aja, Mam. Oke? Kolose 2 ayat 1-2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Wow, katakan wow. Kristus itu adalah rahasia Allah. Itu sebabnya iblis takut kepada kita kalau kita tahu, kalau kita menyadari bahwa ada roh Kristus dalam kita. Dia selalu menutupi, dia selalu mengalihkan dengan antikris, dengan cara-cara yang macam-macam tentang akhir zaman dan sebagainya. Akan terjadi pengangkatan, itu adalah tipu muslihat iblis. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mengerti tentang rahasia Allah. Sehingga kita tidak mengerti penyikapan firman Allah tentang Kristus. Nah, jika kita mengerti DNA Kristus, maka kita mengerti hak-hak yang dituruni oleh Kristus. Amin. Kalau kita tidak mengerti tentang Kristus, bagaimana kita tahu tentang siapa Kristus sebenarnya? Ya, memang kita mungkin tahu bahwa Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit di kayu salib, dan Kristus yang menebus dosa kita. Tapi itu tidak cukup. Karena apa? Karena dia memberikan DNA-nya kepada kita. Dia memberikan rohnya kepada kita. Saya katakan ini bukan berarti saya menentang atau tentang Trinitas, yang walaupun dalam Alkitab sendiri pun tidak diterangkan tentang Trinitas, tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak menambahi lagi tentang Roh Kristus, tapi Roh Kristus adalah rohnya Yesus. Bapa adalah roh, Roh Kudus adalah roh, tapi Yesus adalah manusia atau firman yang menjadi manusia. Nah, sama halnya manusia mempunyai 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, berarti kalau rohnya siapa? Rohnya roh Yesus atau roh Kristus. Itu sebabnya ini adalah pribadi daripada Yesus sendiri.
Kristus adalah yang diurapi. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi bukan berarti saya memprioritaskan mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi. Tidak ada, semuanya sama. Karena Yesus adalah Allah, dan Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi kita bisa menyerupai Kristus, Yesus, karena dia pernah menjadi manusia. Kita tidak bisa sama seperti Roh Kudus, karena Roh Kudus belum pernah menjadi manusia. Ataupun kita tidak bisa menjadi seperti Bapa. Tapi melalui Yesus, melalui Kristus, kita bisa melihat Bapa. Kita bisa melihat dimensi Bapa. Kita bisa melihat dimensi Roh Kudus. Melalui apa? Melalui Kristus. Karena Kristus pada waktu di bumi, dia menjadi manusia. Dia mengalami hal itu semua. Dia mengalami dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mengalami dipimpin oleh Bapa. Dia melakukan mandat Bapa. Dia melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan dan menyelesaikan semua kehendak Bapa. Itu sebabnya kita sama seperti Kristus. Karena Kristus pernah lahir. Yesus pernah menjadi manusia seperti kita. Dia tidak lahir secara ajaib. Dalam arti kata dia tidak langsung total besar. Tapi dia mengalami proses sebagai manusia. Itu sebabnya hebatnya Tuhan. Sehingga tidak ada satu titik yang melemahkan tentang karya, mahakaryanya Bapa kepada Kristus. Itu Mama Rohani kami menjadikan menciptakan satu lagu namanya Mahakarya. Mungkin satu saat ketika saya bertemu dengan musikus ya namanya, musikus ya, pemain musik yang bisa membuat satu medley, karaokean Mahakarya, mungkin tidak akan nyanyikan ini. Dan ini harus dinyanyikan. Karena apa? Karena ini Mahakarya yang hebat. Oke, Kisah Rasul 19 ayat 7 sampai 10. Dikatakan demikian, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan depan orang banyak. Jadi Paulus juga mengajar selama berapa? Selama dikatakan bahwa selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat, dan dia punya 12 murid. Dia mengajar selama berapa? Selama 2 tahun di loteng di Tyrannus, di Hall Tyrannus, the Hall of Tyrannus. Nah, tetapi walaupun demikian, ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan depan orang banyak, malah menggerutu, malah membuat suatu provokasi tertentu. Karena itu Paulus mengingatkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tyrannus namanya, ruang kuliah Tyrannus. Dan hal ini dilakukan selama berapa? 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, Paulus secara tekun 2 tahun mengajar kepada murid-muridnya. Begitupun kami terus diajar. Kami baru terkonek 1 tahun lebih. Saya terus mau memberikan diri, punya rasa lapar dan haus. Simple untuk bisa oncung maturity. Itu apa? Punya rasa lapar dan haus. Dan yang kedua apa? Harus mempunyai voluntary freely, memberikan diri untuk mau dibentuk. Ketika dibentuk, jangan punya rasa prejudice, jangan punya berburuk sangka atau punya perasaan yang curiga. Jangan punya rasa curiga ketika dibentuk. Ingat, di aliansi ini kami diajarkan tentang clean, clear, dan pure. Clean, clear, dan pure. Dimanapun engkau bertanya kepada siapapun, kami menerangkan, menjelaskan semua sama. Kenapa? Karena itu kebenaran, bukan satu kebohongan. Kalau kebohongan, mungkin ke si A akan bohong, si B akan bohong, si C akan bohong. Sebab namanya hukum dari kebohongan itu seperti snowball. Semakin lama diperkatakan, semakin besar kebohongannya. Semakin banyak sekali kebohongan sini, semakin berkreasi untuk kebohongan itu. Anak kecil kalau coba aja lihat anak kecil, kalau dia mulai bohong 1 kali, ketika ditanya dia semakin besar bohongnya.
Sebab itu jangan kau mulai dengan kebohongan. Sebab itu di aliansi ini kita harus clear dan pure. Dalam hal apa? Dalam hal motif, dalam hal moral, dalam hal money, dalam hal merit. Motif ini adalah satu hal yang sangat tipis sekali antara kebenaran dan motif yang salah. Tapi saya yakin dan percaya kita secara pribadi bisa tahu motifnya apa. Mungkin bersama-sama. Seperti halnya ini akan dicantumkan dalam YouTube. Saya dulu ingin menjadi YouTuber supaya banyak viewernya. Tapi ketika saya diajar tentang aliansi ini, it's okay di YouTuber menjadi apa? It's okay dimasukkan dalam YouTube. Tapi bukan itu tujuannya supaya menghasilkan uang. Tapi apa? Supaya saya bisa membagikan hasil YouTube ini kepada orang tentang kebenaran tanpa punya motif untuk mendapatkan uang, untuk mencari viewer. Sebab Yesus sendiri, dia rela untuk ditinggalkan oleh 5.000 orang subscribernya, oleh followernya. Karena Yesus tidak mencari pencapaian. Sebab itu jangan cari pencapaian, tapi apa? Tapi terus melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apapun keadaannya, apapun hasil daripada pemberitaan firman Tuhan, mungkin pada saat kita mendengar firman Tuhan tidak cocok, merasa tersindir, saya mau katakan, ini firman Tuhan tidak bermaksud untuk menyindir, tapi apa? Untuk mengoreksi hidup kita, supaya kita diperbaiki, supaya kita balik dari sebagai orang murtad. Orang murtad ini bukannya pindah dari agama lain ke agama Kristen dan agama Kristen ke agama lain, bukan, tetapi apa? Berbalik dari jalan-jalannya salah. Atau dalam pernah saudara saya menerangkan bahwa orang rohani memimpin artinya apa? Memberikan satu balik, seperti kayak kita punya tulang patah bengkok, diluruskan kembali, jointly diperbaiki, jointly-nya, sambungannya diperbaiki kembali. Mungkin kita sambungannya salah, ada yang ketekuk, ada yang bengkok dan sebagainya. Seperti itu memimpin itu artinya diluruskan kembali kepada jalan yang benar. Amin. Nah, saya mau katakan bahwa buah roh itu bukannya buah-buah dari Roh Kudus, tapi adalah buah dari roh kita yang baru, yang bermanifestasi dari Kristus dalam kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita yang sudah didewasakan. Roh Kudus tinggal bukan karena kita hebat, tapi karena ada Kristus dalam kita. Amin. Nah, orang tua saya pernah kasih ilustrasi. Kadang-kala kita beribadah ogah-ogahan, betul? Kadang-kala kita beribadah semaunya. Kadang-kala kita beribadah tidak on time. Kadang-kala ibadah sehingga ada beberapa gereja yang membuat suatu siasat bagaimana caranya untuk jemaat bisa datang tepat waktu. Nah, mungkin memberikan door prize. Dikatakan bahwa door prize akan diberikan, akan dikocok atau akan diundi 15 menit sebelum ibadah. Kalau ibadah jam 10, 15 menit sebelum ibadah maka akan diundi, dan siapa yang tidak hadir maka dia akan angus. Nah, ini salah satu trik-trik dari ada mungkin gereja yang memakai trik itu sehingga mereka datang sebelum ibadah dimulai. Nah, berarti apa? Berarti kalau ibadah mendapat pembagian hadiah door prize, kita semangat, tapi mendengar firman Kristus bosan. Nah, jadi yang membuat bergairah itu apa? Hadiahnya, door prize atau firmannya itu sendiri. Bahkan mungkin ada yang berkata bahwa masih pujian, masih 30 menit pujian, biarin aja nanti pas sudah mau firman Tuhan baru saya datang. Itu berarti kita tidak bergairah untuk mendengar firman. Bila bahwa iya saya bergairah. Ingat, pujian, penyembahan itu adalah bukan liturgi atau bukan bagian dari tata cara ibadah, tapi itu adalah bagian sebagai apa? Sebagai satu paket. Jadi kalau kita beribadah jangan meninggalkan atau mengabstel tentang pujian atau penyembahan, tapi kita terus bergairah. Kalau kita beribadah, karena kalau kita beribadah, kalau kita melakukan pujian dan penyembahan, Tuhan juga memulai mengakselerasi roh kita. Itu saya mau katakan, jangan tertarik kepada
yang hadiah-hadiahnya, karena firman itu hidup. Kita bukan punya roh, karena setelah mati roh kita keluar dari tubuh. Tubuh adalah pelayan yang baik, tapi tuan yang jahat. Sebab itu roh harus kuat dan dapat memerintah tubuh. Amin. Nah, coba baca dalam Matius 4 ayat 1 sampai 4. Ini saya sudah mulai masuk tentang firman batu. Firman apa? Firman batu. Kalau mau dewasa, jangan lagi punya jangan lagi cuma mau firman susu, makanan yang lembut, yang hanya membelai-belai, yang terasa manis di mulut, tapi kita harus punya firman batu. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Kata demikian, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, kalau saya jadi Yesus secara manusia, jangankan batu jadi roti, kamu pun bisa aku buat jadi roti. Tapi saya mau katakan, tapi untungnya Yesus bukan saya. Yesus berkata, menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya mau katakan, ketika Yesus mengalami percobaan, seizin Bapa, batu bagi iblis sangat membahayakan. Kenapa? Kenapa iblis meminta Yesus mengubah batu jadi roti? Mungkin banyak penafsiran, mungkin banyak khotbah-khotbah yang tentang hal ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin cerita bahwa ya karena iblis mencobai Yesus pada waktu dia lapar, tentang hal-hal yang prinsipal tentang perut. Betul, tidak salah. Tetapi saya mengatakan bahwa Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti apa? Berarti ada namanya firman roti dan juga ada namanya firman batu. Firman batu diubah menjadi firman roti. Khotbahnya yang menyegarkan, khotbahnya yang lucu-lucu. Tidak salah untuk membuat lucu, tapi jangan sampai itu mendominasi daripada firman Tuhan. Firman Tuhannya 10%, tapi lucunya 90%. Ya sudah, tinggal panggil aja pelawak, tinggal panggil saja stand up komedi. Kalau demikian, tapi kita harus dan tidak mau mengubah firman batu menjadi firman roti. Karena kalau itu berhasil, berarti tipu muslihat juga sudah berhasil. Saya katakan sekali lagi bahwa batu bagi iblis itu sangat membahayakan. Karena apa? Karena dalam Daniel 2 ayat 44-45 dikatakan demikian. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, tanpa perbuatan tangan manusia, bukan karena hasil jeripaya pada manusia, tapi sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar kalau memberitahukan pada Tuanku, Raja, apa yang terjadi kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Nah, pada waktu Daniel menyampaikan arti mimpi di Nebukadnezar, pasti iblis juga mendengar. Itu sebabnya iblis takut dengan batu, menyuruh Yesus merubah batu menjadi roti. Nah, dalam Matius 3 ayat 9 dikatakan, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Batu ini bukan fisik, tapi person, tapi generation. Sebab itu dalam 1 Petrus 2 ayat 4-6 kata demikian, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, the living stone, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya mengatakan sekali lagi, yang menarik perhatian Bapa, yang menarik Tuhan berkenan kepada kita
Karena apa? Karena ada Yesus Kristus, karena ada Kristus dalam kita. Tuhan tidak menarik dengan perbuatan kita, Tuhan tidak menarik dengan pencapaian kita, tapi Tuhan tertarik kepada Kristus yang ada dalam kita. Amin. Sebab itu ada tertulis dalam ayat 6-nya, dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Tidak ada cerita rumah Allah dibangun dari roti. Mungkin di Amerika ada namanya apa? House apa? Apa namanya? Rumah apa? Kalau pas gingerbread house ya. Ya, mungkin di Amerika ada namanya gingerbread house. Bangun rumah-rumahan dari apa? Dari cookies. Tapi itu bisa basi, itu bisa expired, itu bisa bulukan. Bukan dalam arti bisa sampai ke dalamnya bulukan. Batu bisa bulukan, tapi hanya luar, tidak mengurangi, tidak merubah eksistensinya sebagai batu. Amin. Nah, roti tapi dari batu yang hidup. Batu yang akan menghancurkan kekuatan iblis. Jangan sibuk dengan pengangkatan, saya katakan sekali lagi. Tapi mengabaikan untuk mendewakan roh kita. Tidak cukup menjadi Kristen yang cinta Tuhan, tapi harus siap menjadi orang yang menjadi rumah Allah. Amen. Di Sion, amin. Di mana Tuhan tinggal. Pitstone, batu yang berserakan. Tapi Bethel, batu yang tersusun. Menjadi satu rumah Allah. Bahkan bukan jadi Bethel saja, tapi menjadi El Bethel, di mana Allah tinggal di rumahnya. Jangan mendengar apa yang dikatakan iblis atau apa kata orang untuk mengubah firman batu menjadi firman roti. Jangan, hai hamba Tuhan, jangan engkau menyenangkan seseorang dengan firman yang lembut atau firman roti, tapi apapun kebenaran itu harus disampaikan. Kebenaran adalah kebenaran, dosa adalah dosa. Bukan berarti kita benci sama orang dosa, tapi kita harus membawa orang dalam jalan kebenaran. Dalam 2 Timotius 3:16 kita harus membawa pada jalan yang benar. Kita harus mengoreksi, kita harus bisa membawa kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan itu harus firman batu, bukan menjadi firman roti. Saya katakan sekali lagi, jangan mencari lawatan atau cari pengertian, karena lawatan akan lewat dan berlalu, tapi harus siap dibangun menjadi rumah Allah, sehingga Allah hadir dan tinggal. Baca dalam Kejadian 28 ayat 17. 28 ayat 17. Kejadian 28 17. Dikatakan demikian. Aku takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Pada saat Yakub mengatakan ini rumah Allah, belum ada bangunannya, tapi Allah hadir. Dan jangan punya bangunan, tapi Allah tidak ada. Selama ada Allah dan aktivitas surga, ada rasa takut akan Tuhan, itulah namanya rumah Allah. Kita beribadah di gedung yang mewah, tapi tidak ada aktivitas surga. Tidak ada namanya pertobatan, tidak ada namanya repentance, tidak ada namanya refreshing. Itu berarti bukannya rumah Allah. Memang bentuknya ibadah, bentuknya gereja, tapi hanya sebagai suatu kebiasaan. Nah, kalau dibaca dalam 2 Timotius tentang manusia akhir zaman, sangat ngeri sekali bahwa orang banyak sekali yang bukannya tidak beragama atau tidak jauh dari agama, tapi mereka tidak holy, tidak hidup suci. Bahkan tadinya kita tidak mengerti bahwa terjadi apa, jangan kawin. Apa maksudnya jangan kawin? Dan secara fisik memang banyak orang yang tidak mau menikah sekarang. Banyak orang lebih gampang hanya 7-11, bahkan lebih gampang berhubungan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Tidak mau mempunyai ikatan janji. Padahal dilarang kawin itu artinya apa? Karena mereka tidak mau punya covenant, tidak mau punya ikatan. Saya pernah mendengar bahwa ada orang atau artis yang berkata secara vulgar bahwa saya lebih baik berteman, friend for good. Jadi teman bisa
bisa tinggal bareng, bisa melakukan sebagai suami istri dan sebagainya, tapi hanya sebagai teman tanpa punya ikatan. Jadi kalau dia bosan, dia bisa bebas untuk pindah ke lain laki, atau wanita, pria ini bisa pindah ke lain wanita. Itu adalah manusia akhir zaman. Sebab itu hati-hati, jangan engkau memasuki masa yang sukar, kata firman Tuhan. Karena akhir zaman itu bukannya terjadi gempa bumi. Mungkin terjadi gempa bumi, tapi bukan itu tujuannya. Akhir zaman itu artinya apa? Akhir daripada satu generasi, akhir daripada generasi kefasikan, tetapi memasuki apa? Generasi hidup orang benar. Nah, sebab itu jangan menunggu pembangunan bait Allah. Ketiga, karena itu bukan urusan kita. Dulu saya juga pernah sempat ngumpul-ngumpul tentang mencari, mendigging, mempelajari, beli buku tentang pembangunan bait Allah yang ketiga, menantikan lembu merah dan sebagainya. Nah, jangan menunggu hal itu. Jika terjadi, mau pakai cara apa ibadahnya? Ada lagi namanya one word. Kemarin saya sempat baca ada suatu persetujuan antara Muslim sama Kristen menjadi satu, namanya Krislam, Kristen dan Islam. Saya katakan bukan itu hanyalah sebagai pengalih apa namanya? Pengalih apa namanya, Imam? Pengalih fokus. Katakan pengalih fokus. Itu hanya pengalih fokus. Distraction. Itu hanya distractions. Supaya kita beralih pada hal-hal yang fisik. Tentang Kristen dan Islam. Tapi bukan itu. Karena apa? Karena itu bukan urusan kita. Tentang antikris bukan menjadi fokus kita. Yang menjadi fokus kita adalah rest on humility Christ in us. Amin. Nah, seperti itu Yesus berkata demikian karena rumah Allah berdua fungsi. Karena bahwa aku akan merombak rumah Allah dalam 3 hari. Aku akan mendirikannya kembali. Jangan menunggu tentang pembangunan bait Allah, karena itu bukan fisik, tapi apa? Tentang fungsinya. Tuhan akan mengalihkan fungsi rumah Allah sebenarnya. Kita adalah rumah Allah. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh kita adalah bait Allah. Rumah Bapa, bait Allah. Nah, banyak dulu kita berkata bahwa dan 14 ayat 9 kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, melalui Yesus kita bisa melihat Bapa. Kalau kita mau mengenal Bapa, kita harus mengenal Yesus. Artinya apa? Kristus dalam kita harus dewasakan, sehingga kita bisa mengerti tentang Bapa. Sama seperti halnya Kristus, dia mengerti tentang Bapa, sehingga dia melakukan kehendak Bapa dan akhirnya. Nah, anugerah adalah kuasa yang memampukan kita dalam melakukan kehendak Bapa. Di tubuh Yesus sebagai rumah Bapa banyak dimensi-dimensi. Kita sering membaca 14 ya, bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat. Saya dulu berpikir bahwa wah, supaya itu kayak real estate ya, ada rumah-rumahnya, sehingga ada yang bermimpi berkata bahwa wah, rumah si A lebih besar pada rumah si B, rumah si C lebih besar pada rumah si D. Saya mau katakan itu hanyalah kiasan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Artinya apa? Artinya di tubuh Yesus sebagai rumah Bapa banyak dimensi-dimensi. Ada operasional kegiatan surga. Bukannya petak-petak rumahnya lebih besar, ada ukuran 200, ada ukuran 300, ada tipe A, tipe B, tipe C. Bukan, tapi itu adalah apa? Tubuh Yesus. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Kita adalah bagian daripada tubuh Yesus. Kita adalah bagian daripada rumah Bapa. Banyak dimensi-dimensi. Ada operasional kegiatan surga. Jika kita rumah Bapa juga, maka Tuhan akan menjadikan kita sebagai operasionalnya surga. Amin. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 20-23 dikatakan bahwa Yudas yang bukan Iskariot. Jadi Papa Rohani saya bilang, boleh saja namanya punya anak namanya Yudas, tapi harus tambahkan Yudas yang bukan Iskariot. Boleh namanya Yudas, tapi harus tambahkan namanya yang bukan Iskariot. Sia-sia saja. Kalau cuma Yudas, mungkin orang berpikir bahwa oh ini Yudas yang
yang mengingati Yesus. Jadi kalau punya nama anak Yudas sudah kepalang, wah saya suka namanya depannya Y, supaya kalau dipanggil dia paling terakhir anak saya. Namanya Yudas, karena nggak punya pilihan atau dia baru mimpi, wah harus nama Yudas. Boleh, nggak apa-apa, tapi harus tambahin yang bukan Iskariot. Amin. Berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bukan Bapa yang di surga, tapi Bapa yang tinggal dalam kita. Karena apa? Karena kita adalah baiknya. Amin. Mam, coba Mam baca dalam NKJV Mam. John 14:23. John 14:23 Mam. So saya punya itu bagus, oke ya. Terus racing suaranya ini yang gambarnya Mam. John 14. John 14:23. Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Wow. If anyone love me, he will keep my word. Kalau seseorang mengasihi aku, dia akan memelihara perkataanku. Dan bilang bahwa kalau kita mengasihi Yesus tapi kita tidak menyimpan perkataan, kita menyimpan kesalahan orang lain, kita menyimpan kesalahan pasangan kita, kita menyimpan kesalahan mertua atau mantu kita, itu berarti kita kalau menyimpan, sebenarnya kita bukan membenci, mencintai mereka. Tapi bukan berarti kita harus menyimpan itu, bukan. Tapi yang kita harus simpan apa? My words, perkataan-perkataan Tuhan. And my Father will love him. Dan Bapakku, kata Yesus, akan mengasihi dia. Dan we will come to him. Bapa dan Kristus dan Yesus akan datang bersama-sama menemui kita dan make our home with him. Wow. Kalau kita menyimpan firman, maka Bapa akan membangun real estate di dalam roh kita. Katakan amin. Maka Bapa dan Yesus akan membuat dimensi-dimensi dalam roh kita. Dan bahkan Bapa dan Yesus akan apa? Akan membuat satu operasional, membuat satu agreement dengan kita. Karena kita adalah eklesianya, satu perjanjian. Karena God is God covenant, God yang mengadakan satu perjanjian, mengadakan satu ikatan. Dia akan membuat satu rumah, make our home with him, membuat satu rumah di dalam kita. Nah, ini terjadi setelah Yesus meninggalkan bumi. Oleh sebab itu Yesus mempersiapkan dimensi surga. Operasional surga tetap terjadi di bumi. Firman bukan untuk pikiran, firman bukan untuk perasaan, tapi firman untuk roh kita. Sehingga apa? Sehingga dengan firman mentransformasi pikiran kita, mentransformasi kemauan kita, mentransformasi perasaan kita, mentransformasi imajinasi kita, mentransformasi memori kita. Sama halnya wortel. Wortel itu bukan untuk mata, karena nggak mungkin kita wortel dicucukkan ke mata kita. Tetapi wortel apa? Wortel dimakan melalui mulut kita sehingga membawa dampak, membawa guna untuk mata kita menjadi terang. Betul? Begitupun firman. Firman bukan untuk pikiran, bukan untuk perasaan, tapi firman untuk manusia roh kita. Sehingga dengan demikian firman Kristus akan mentransformasi pikiran kita, akan menimbulkan firman Kristus, akan menimbulkan iman, akan menimbulkan kasih, akan menimbulkan pengharapan. Karena ada firman di dalam kita. Tanpa firman, maka kita tidak punya iman. Tanpa firman, maka kita tidak punya kasih. Tanpa firman, kita tidak mungkin punya pengharapan. Kenapa? Karena firman Kristus, Christ in you, the hope of glory. Itulah sumber pengharapan kemuliaan. Amin. Dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Menyelamatkan jiwa bukan menyelamatkan dari neraka, tapi dari jiwa atau pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, dan memori yang ditransformasi. Posisikan identitas kita sebagai the living stone di tangan Master Builder. Saya bersyukur dan tidak habis-habisnya saya mengucap syukur. Saya mengatakan ini bukan karena saya mengkultuskan atau mendewakan atau menuhankan orang tua rohani saya, tapi orang tua rohani saya itu seperti kemarin dikasih contoh, kasih perubahan. Orang tua rohani saya adalah Master Builder yang membawa truk karena mendapat pengingkatan dari bapak rohaninya, dari Papa Jonathan, membawa truk dan mengambil batu-batu yang berserakan, the heapstone, berserakan tengah jalan, dibawa ke dalam truknya. Dibawa truk bukannya menjadi dikumpulkan atau menjadi koleksi atau semakin banyak jadi koleksi batu. Bukan, tetapi batu itu dikumpulkan untuk apa? Untuk dibangun menjadi satu rumah, menjadi satu bangunan. Nah, saya itu seperti batu berserakan jalan, kemudian diambil, dimasukkan dan ke truk untuk dibawa dan dijadikan bangunan rumah Allah. Nah, dalam Mazmur 133 ayat 1, bukan berbicara gereja yang berbeda, atau persatuan semu, tapi tentang keturunan Harun, persatuan permanen dari berbagai sinode. Kita mungkin setahun sekali, mungkin setiap 6 bulan sekali ada KKR hamba-hamba Tuhan bisa bersatu, seolah-olah seperti satu, tapi itu saya mengatakan itu persatuan semu. Tapi setelah itu kembali lagi pada gereja masing-masing dengan cara masing-masing, dengan pola masing-masing. Padahal kita adalah tubuh Kristus. Kita harus bersama-sama bersatu untuk apa? Untuk unity yang sesuai dalam Mazmur 133:1, bahwa persatuan ini adalah persatuan sebagai keturunan Harun, persatuan permanen dari berbagai sinode. Itu dalam aliansi ini kita dari berbagai sinode. Ada yang namanya GBI, ada yang namanya gereja Protestan yang memakai kayak seperti saya Mennonite, memakai buku-buku hymn dan sebagainya. Ada juga yang dari GBI, ada juga yang dari Betani, ada juga yang dari GSPDI, dari berbagai macam gereja, dari berbagai sinode. Itu yang disebut dengan Mazmur 133 ayat 1. Alangkah indahnya dan alangkah eloknya bila saudara seiman bersatu sehingga seperti Harun, itu keturunan Harun yang mengalir hidup sebagai bait Allah. Nah, itu sebabnya gereja itu sebagai personal juga sebagai gereja corporate. Gereja sebagai personal, gereja juga sebagai corporate, karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri lagi. Bukan zamannya lagi jadi one man show atau mencari ketenaran, menjadi kehebatan, mencari melakukan segala sesuatu yang spektakuler. Tapi kita harus sebagai gereja yang corporate, gereja bergandengan tangan bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk memperbesar. Tidak salah untuk memperbesar gereja, tidak salah untuk memperbesar jemaat, tidak salah untuk memperbesar banyak gereja-gereja cabang, tidak salah. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Kita harus mendewasakan setiap yang kita pimpin. Jangan menjadi pemimpin tapi hanya berputar-putar, tidak tahu arahnya kemana. Kita harus mempunyai goal, kita harus mempunyai suatu tujuan, kita harus punya destiny yang benar, sehingga kita bisa membangun gereja, kita bisa membangun jemaat, dan dimulai daripada kita sebagai gereja personal. Makanya setiap kali kita ke gereja itu berarti kita ke gereja untuk dijadikan gereja, kita ke gereja untuk menjadi eklesianya Tuhan. Jangan hanya menjadi fasilitator, tapi juga sebagai katalisator. Gelar penting. Saya sekolah, tapi bukan pencapaian, karena yang lebih penting keserupaan dengan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Kata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, dan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 9-nya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
pada terangnya ajaib. Kita tidak akan bisa memberitakan perbuatan yang besar jika masih hidup dalam internal konflik. So itu kita harus menjadi rumah Allah. Nah, tadi dia bawa mengubah batu menjadi roti. Apa fungsi batu? Fungsi batu satu, untuk membangun rumah rohani atau rumah Allah. Jadi kita punya batu, kita adalah punya firman batu, bukan kepala batu atau hati batu, bukan. Tapi ini firman batu, firman yang keras. Itu untuk apa? Untuk membangun rumah rohani, rumah Allah. Sehingga apa? Sehingga ada aktivitas surgawi, ada kegiatan, ada dimensi surgawi dalam hidup kita. Yang kedua, fungsi batu untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi. Betel menjadi pintu gerbang surga di bumi, sehingga melalui hidup kita kerajaan Allah beroperasi. Kita mengalami unshakable kingdom. Kita tidak menuruti the kingdom of the world, tapi kita hidup dalam kerajaan Allah yang beroperasi. Kerajaan Allah ada dua, kerajaan 1000 tahun damai, juga kerajaan Allah di bumi melalui kita. Kerajaan 1000 tahun damai itu kerajaan Allah secara natural, tapi kita juga mengalami kerajaan Allah secara rohani, yaitu di bumi melalui kita. Kalau mengalami kerajaan Allah nanti setelah kita mati, itu namanya telat. Artinya apa? Artinya firman Allah hanya PHP, pemberi harapan palsu. Tapi firman Allah itu iya dan amin. Tuhan ingin dalam Matius 6 ayat 9-13 tentang doa kerajaan. Sebenarnya itu bukan doa Bapa kami, sebab tidak ada namanya doa Bapa kami, tapi doa kerajaan, di mana apa? Bumi dan surga menjadi satu. The heaven and earth become one. Surga dan bumi satu. Kerajaan Allah terjadi di bumi melalui kita. Dalam Mazmur 110 ayat 1 dikatakan demikian. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya apa? Artinya kita ini menjadi pemenang, yang bukannya Yesus yang menaruh musuh-musuhnya, karena Yesus sudah memenangkan, sudah mengalahkan kuasa daripada si jahat, mengalahkan kuasa maut, tetapi kekuatannya masih ada sampai saat ini. Sebab itu kita lah sebagai eklesianya yang akan didudukkan di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan akan membuat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Amin. Ini penglihatan Daud. Daud belum pernah melihat tentang ini. Ada juga dalam perjanjian barunya digenapi. Karena apa? Karena Tuhan Kristus, Yesus Kristus sudah memberikan dirinya kepada kita, sehingga kita menjadi pemenang, sehingga kita bisa membuat musuh-musuh kita ada di telapak kaki, di tumpuan kaki kita. Amin. Yang ketiga, apa fungsi batu? Fungsi batu dibangun untuk menghasilkan sistem kerajaan dunia. Karena hanya batu yang kuat, hanya batu yang kokoh yang bisa menghancurkan sistem kerajaan dunia. Seperti dari kitab Daniel tadi, batu yang bukan dari tangan manusia menghancurkan patung itu, menghancurkan sistem kerajaan dunia, menghancurkan cara-cara dunia. Hanya orang yang punya firman batu, artinya apa? Hanya orang yang punya firman tentang kebenaran yang bisa menghancurkan sistem kerajaan dunia. Tidak berafiliasi dengan dunia, tidak bekerja sama dengan dunia, tidak terkontaminasi dengan dunia. Cara hidupnya, cara hidup orang benar. Yang keempat, apa? Kita untuk menduduki pintu gerbang musuh. Dalam Kejadian 22 ayat 15-17. Mam baca, Mam. Kejadian 22 ayat 15-17. Masih intinya. Kejadian 2 ayat 65 ayat 15. Ini 22 ayat 15-17. Kejadian berapa? 22 ayat 15-17. Ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan.
karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Paul bilang bahwa aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan tidak perlu sebenarnya menyebut bahwa aku akan bersumpah demi diriku sendiri, karena Tuhan perkataannya dapat dipercaya tidak seperti manusia, tapi karena Dia berbicara kepada manusia yang suka kadang-kala tidak menepati janji atau tidak menepati sumpahnya, maka Tuhan sampai berkata bahwa aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Abraham melakukan radical decisions. Abraham mengambil keputusan tentang radical decision. Dia tidak ragu, dia tidak doubt, tidak bimbang untuk percaya kepada Tuhan yang disembah, mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan kamu akan menduduki kota pada musuhmu. Dengan batu maka akan menjadi akan menduduki kota-kota musuh. Dalam itunya NIV-nya ayat 17-nya, Genesis 22 ayat 17. Apa? NIV 1995. Indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens, and as the sand which is on the seashore. And your seed shall possess the gate of their enemy. Nah, sekarang bahwa indeed I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars. Seed stars, bukannya seed sand atau seed dust, tapi seed stars. Dan your seed shall possess the gate of the enemy. Jadi akan mengalahkan, akan menduduki pintu-pintu gerbang daripada musuh, menduduki pintu gerbang musuh, menguasai pintu gerbang maut. Gereja bukan rumah sakit yang hanya menyembuhkan, mendoakan orang sakit, atau bengkel yang hanya memperbaiki orang yang sakit atau yang tidak memfikskan. No, gereja adalah eklesia. Gereja adalah pemerintahannya Allah, the Parliament Assembly. Gereja bukan rumah sakit, gereja bukannya bengkel. Kalau ada yang mengatakan demikian, ya berarti dia main gereja-gerejaan. Karena gereja adalah eklesia. Gereja tentang power. Yang kelima, batu dipakai untuk mengalahkan raksasa. Itu apa? Pikiran dunia, raksasa persoalan kita. Saya mau katakan, kalau roti dimakan bisa berakhir sampai. Kalau roti bisa expired. Saya beli roti, di situ selalu tertulis best by, ya, best by before expired date. Firman roti akan expired. Firman roti hanya akan ke toilet, ke jalan. Tapi firman batu, 5 hal ini kau akan alami. Kalau kau mau dewasa, engkau harus menyukai firman batu. Jangan firman susu, tapi firman batu, firman makanan keras yang bisa mendewaskan manusia. Kalau engkau ditegur, bukan karena menyinggung, tapi mengkoreksi hidup kita. Kalau engkau ditegur oleh firman, biarlah kita punya voluntary feeling, mau dipost oleh Tuhan. Orang tua rohani saya selalu berkata dan mengatakan bahwa sampai saat ini hidup mereka terus diproses. Apalagi saya, siapa saya? Saya baru mengenal berkoneksi dengan Alessi baru 1 tahun. Beliau sudah terkoneksi dengan Bapak rohaninya selama 13 tahun. Masih terus bilang bahwa hidupnya masih diproses. Apalagi saya masih bau kencur. Saya harus mau memberi diri saya diproses. So itu hanya berikan hatimu, mempunyai voluntary feeling.
mau dibentuk, mau diproses. Dan saya yakin percaya, dewasa rohani harus mengikuti pola. Kita tidak bisa bertambah atau kita tidak bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani dengan cara kita sendiri. Saya sudah mencoba dengan cara demikian, tapi hasilnya apa? Hanya berputar-putar. Saya berpikir kalau saya membaca Alkitab 2 pasal 1 hari membuat saya dewasa. Tidak, ternyata hanya membuat saya terserah saja, hanya membuat saya merasa bahwa saya merasa rohani sementara, tapi tidak mengalami kedewasaan yang permanen. Kita harus mau diproses, seperti orang tua rohani saya, Mam Takin, memberi perumpamaan dari ulat berubah menjadi kepompong, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Metamorfosa, terjadi perubahan yang secara permanen. Kalau sudah menjadi kupu-kupu, tidak mungkin lagi menjadi kepompong atau lagi menjadi ulat. Perubahan kita ke dalam Kristus harus perubahan yang permanen. Sebab itu harus suka dengan firman roti. Kalau engkau mau dewasa, mari berikan diri untuk mau dibentuk oleh Master Builder, supaya engkau kehidupan rohanimu terus naik, bukan seperti roller coaster, bukan seperti gasing, tapi terus jalan hidup orang benar semakin terang dan semakin terang, semakin brighter and brighter, semakin strength to strength. Kenapa? Karena Kristus dalam engkau adalah the hope of glory. Kristus yang sudah disuntikan kepada kita itu agar itu yang diikuti. Terus jangan biarkan rohmu menjadi kendor, tapi biar rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Artinya melayani Tuhan bukan berarti aktivitas. Saya mau katakan sekali lagi, melayani Tuhan bukan melakukan kegiatan-kegiatan. Aktivitas bukan harus tampil di depan mimbar, bukan. Tapi melayani Tuhan itu apa? Seperti Maria, duduk diam, bukan berdoa, tapi mendengar firman. Caranya cuma satu, mendengar dan mendengar firman. Apa yang kau dengar? Siapa yang kau dengar? Dari mana kau mendengar? Menentukan arah hidupmu. Dan firman apa yang kau makan? Firman rohani atau firman batu? Itulah yang membedakan. Tuhan memberkati semua. Saya mau berdoa. Bapa kami surga, biar Bapak kami menerima tentang kebenaran firman ini melalui orang tua kami. Kami menerima warisan, kami minta menerima inheritance. Kami menerima suatu warisan yang dari Bapa rohani kami, dari Bapa surgawi, tentang penyikapan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa apapun firman yang telah disikapkan berarti itu menjadi bagian kami. Tapi firman yang belum disikapkan itu menjadi rahasianya Tuhan. Biar melalui Bapa rohani kami yang telah mengandung Kristus dalam hidup mereka, kami juga mau mengikuti pola, imitate mereka, hidup mereka Tuhan. Supaya kami terus hidup dalam clear dan pure, dalam hal money, dalam hal motif, dalam hal moral, dalam hal merit kami. Ya, kami terus menyukai firman Kristus, sehingga firman jadi kesukaan kami, karena kami mempunyai pikiran roh, mempunyai spiritual mind, supaya kami terus dibentuk menjadi mind of Christ. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati setiap yang sakit, terjamah, apapun penyakit mereka Tuhan. Dan juga yang menghadapi masalah, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti, dan Tuhan bahkan memberikan sudah jalan keluar. Hanya caranya, hanya mengertinya yang kita belum mengerti. Kadang-kadang Tuhan sudah memberikan jalan keluar, tapi kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sebab itu kita harus meminta understanding tentang jalan-jalannya Tuhan dengan His way, His path, and His way, caranya Dia. Dan juga untuk hati yang murtad, yang berada pada Tuhan, yang merasa begini, biar aku berdoa, bangkitkan roh mereka, biar berikan kelaparan akan firman dalam hidup mereka. Tuhan bisa menggerakkan roh mereka, sehingga mereka punya rasa lapar dan haus, sehingga memberikan diri mereka untuk mau dibentuk
dan bahkan yang lebih utama lagi Engkau mengizinkannya. In your permit, Lord, we will be pressed unto mercy in our spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Tuhan memberkati semua. Haleluya.